Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Sandi Zepri Putra Tampu Bolon. Saya dari Pendidikan Fisika 2121B 421 321 1053 Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan IPA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stunting. Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau seusia. Stunting bisa kita bilang umur sama tetapi tinggi badan yang berbeda. Apa sih penyebab stunting? Penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Stunting yang terjadi sejak dalam kandungan dan akan berdampak pada saat berusia 22 tahun. Lebih dari 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Saat ini sekitar 8 juta anak Indonesia mengalami pertumbuhan tidak maksimal. Stunting dapat dicegah dengan 1. Diberikannya ASI atau MIPASI, yang kedua akses air bersih dan fasilitas sanitasi, yang ketiga pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, yang keempat memantau pertumbuhan balita di posyandu. Stunting merupakan masalah ancaman serius bagi anak Indonesia saat ini. Seberapa besar masalah kekurangan gizi di Indonesia? 10,2% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan yang rendah, sekitar kurang dari 2.500 gram. 19,6% balita di Indonesia memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan usianya, atau bisa kita bilang memiliki gizi yang kurang. 37,2% balita di Indonesia memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, atau bisa kita bilang dengan pendek. Apa sih dampak-dampak yang diakibatkan oleh stunting? Yang pertama itu mudah sakit, yang kedua kemampuan kognitif yang berkurang, yang ketiga saat tua mudah menerima penyakit berkaitan dengan pola makan, yang keempat fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang, yang kelima mengakibatkan kerugian ekonomi, yang keenam postur tubuh yang tidak maksimal saat dewasa. Konteks dan penyebab stunting. Yang pertama, kita membahas tentang apa sih akibat dari stunting ini. Yang kedua, yang akibat dari stunting, yang pertama itu kurangnya ketersediaan pangan keluarga, buruknya perilaku higienitas pribadi dan lingkungan, yang ketiga kurangnya perilaku pengasuhan dan konsumsi, yang keempat kurangnya pengetahuan praktis tentang kebersihan dan kesehatan. Adapun penyebab dari akibat tersebut yaitu pertama kebijakan politik ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan, pendapatan keluarga, budaya dan norma yang kurang mendukung, kurangnya kualitas pelayanan kesehatan, lingkungan yang kurang baik. Dari penyebab dan akibat tersebut akan terjadi kurangnya asupan gizi, buruknya status infeksi yang akan berakibat di terakhir adalah stunting. Masalah intergenerasi. Stunting ini merupakan masalah intergenerasi. Maksudnya, intergenerasi adalah kualitas kehidupan sekarang ditentukan oleh kualitas kehidupan sebelumnya. Calon ibu stunting berpotensi melahirkan bayi stunting, termasuk calon ibu yang tidak mengubah pola makannya saat hamil. Begitu juga faktor sosial budaya yang diturunkan antar generasi, kemiskinan, kurangnya akses kepada kebutuhan dasar, ketidakmampuan menyediakan pangan bergizi bagi keluarga, serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung, membuat masalah ini sulit diintervensi dan terus berlanjut. Adapun tantangan utama dalam perubahan perilaku untuk pencegahan stunting, yang pertama adalah pola asuh, yang kedua adalah pola konsumsi, yang ketiga kesehatan atau higienis diri, dan kesehatan lingkungan, rumah tangga, sosial budaya, dan ekonomi keluarga. Berikut merupakan penjelasan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai stunting. Apakah ibu memperhatikan menu makanan pada saat hamil?
memeriksakan diri? Lalu, apakah ibu melakukan IMD ketika bayi baru lahir, serta memberikan ASI eksklusif 6 bulan kepada buah hati? Juga menjaga kebersihan dan sanitasi. Tak lupa rutin melakukan imunisasi kepada buah hati. Karena jika tidak, maka bisa saja buah hati ibu mengalami stunting. Cegah stunting itu penting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting cenderung lebih pendek dibanding anak seusianya. Stunting dapat dicegah dengan gizi dan sanitasi. Pemenuhan gizi yang baik dapat dipenuhi dimulai dari ibu hamil. Lakukan inisiasi menyusu dini. ASI makanan terbaik bayi, mengandung zat gizi yang lengkap yang dibutuhkan bayi, lebih hemat, lebih sehat, anak cerdas. Mulai usia 6 bulan, bayi diberi makanan pendamping ASI. Lanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun atau lebih. Kemudian, jangan lupa secara teratur membawa balita ke posyandu dan lengkapi imunisasinya. Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya stunting adalah sanitasi yang sehat. Gunakan air bersih karena dapat mencegah dari penyakit diare, tifus, disentri, dan lain-lainnya. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Gunakan selalu jamban sehat, menghindari lalat bersentuhan dengan kotoran kita, dan tidak mencemari sumber air. Cegah stunting itu penting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Yuk ibu, jangan biarkan masa depan si kecil hilang akibat stunting. Pemaparan saya tentang stunting, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.